Jangan di depan salib tanya, gimana ya? Oh, kampret. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Tadi siang ada tablo yang dimainkan oleh anak-anak OMK. Pada saat tablo saya memperhatikan ada beberapa anak yang menangis. Dan ada seorang anak perempuan menangis. Bahkan ia menutup mata kala melihat Yesus dipukul, dihina, diteriakin, salibkan dia. Lalu saya dekati anak itu dan bertanya, "Nak, kenapa menangis?" "Sedih Romo, tidak adil. Yesus tidak bersalah. Jangan begitu." Lalu saya berkata kepada anak itu, "Sudah, kita berhentikan ya dramanya." Dia diam saja. Anda tahu, tahun 2004, Mel Gibson membuat sebuah film dengan judul The Passion of Christ. Film yang sempat menjatuhkan Jurassic Park nominasinya. Dan dalam film itu durasinya 126 menit dan 100 menit menggambarkan penyiksaan dan kematian Yesus. Maka majalah Time, edisi April 2004 ada ulasan, pertanyaan. Why did Jesus have to die? Mengapa Yesus harus mati? Pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus pernah bertanya, mengapa Yesus begitu menderita untuk mencapai keselamatan kita? Kok harus begitu-begitu banget? Mengapa Tuhan tidak bisa berbelas kasih dan mengampuni dosa-dosa kita tanpa perlu semua siksaan dan rasa sakit yang mengerikan terjadi pada Yesus? Sudah, ampuni, selesai, sudah. Agustinus lupa bahwa peristiwa Yesus sudah dinubuatkan 700 sebelum Masehi oleh Yesaya. Yesaya berkata tadi di dalam Yesaya 53 ayat 5, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia, Yesus, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi apa kesimpulannya? Dosa manusia, kesalahan kita sudah parah. Sudah tidak bisa dibereskan oleh manusia sendiri. Maka Santo Athanasius berkata, Dia, Yesus, anak Allah, telah dijadikan manusia. Dan karena dia sudah menderita, penderitaan itu membuat kita menjadi dewa. Apa artinya? Menjadi kita layak berdamai kembali dengan Allah. Maka saudara-saudariku, mari kita menghargai penderitaan Kristus. Mari kita menghargai rahmat keselamatan yang telah Tuhan berikan pada kita. Dan caranya bagaimana? Kita harus menghormati rahmat keselamatan dengan kesetiaan hidup kita dalam kebenaran iman. Dan yang kedua, kesetiaan kita menanggung salib. Maka saudara-saudariku, di dalam ibadat salib ini nanti kita akan menghormati salib. Silahkan Anda merasa nyaman
hanya membungkuk, silahkan. Anda mau berlutut, silahkan. Anda mau mencium, silahkan. Tapi jangan tiga-tiganya. Kelamaan. Jadi sebelum sampai salib sudah mikir. Jangan di depan salib tanya, gimana ya? Oh, kampret. Jadi pilihannya 3, Anda menghormati salib, membungkuk, bersujud, ataupun mencium.